Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai kuantisasi materi dan percobaan tetes minyak milikan. Sebelum itu, kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang. Yang pertama Anissa Destrina, saya sendiri, dan yang kedua Hafizah Hamdah, yang ketiga Hayatul Koryati, dan yang keempat Narelda Tania. Adapun topik pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai kuantisasi besaran fisika dan percobaan tetes milikan. Pembagian dari kuantisasi besaran fisika ini ada kuantisasi cahaya, kuantisasi muatan listrik, kuantisasi muatan, dan kuantisasi energi. Sedangkan pembagian dari percobaan tetes minyak milikan ini yang pertama ada penemuan elektron dan yang kedua percobaan milikan. Kuantisasi besaran fisika. Kuantisasi besaran fisika ini di mana sifat dan perilaku cahaya tidak memiliki padanan dalam fisika klasik, yaitu kuantisasi dan perilaku zarah kuantum cahaya, sedangkan sifatnya sebagai gelombang yang sudah diterima baik dalam fisika klasik. Pengembangan konsep baru tentang cahaya ini berlangsung cukup lama dan melibatkan banyak tokoh seperti Max Planck. Max Planck ini dia membuat hipotesis tentang terkuantisasinya energi sistem subatomik yang menghasilkan radiasi termal. Selanjutnya, tokoh yang kedua yaitu Einstein. Einstein menerangkan efek fotolistrik dengan usul pandang bahwa cahaya terdiri dari kuantum energi yang masing-masing berenergi E sama dengan HV. Dan tokoh yang ketiga yaitu Compton. Compton menunjukkan bahwa pergeseran panjang gelombang sinar X yang dihamburkan materi hanya dapat diterangkan dengan menganggap bahwa dalam interaksinya kuantum sinar X berperilaku sebagai zarah. Dalam cabang ilmu fisika klasik atau mekanika, listrik magnet, optika, kalor, dan termodinamika umumnya memperlakukan zat sebagai suatu kesatuan dan tidak mempersoalkan struktur zat itu. Struktur zat menyangkut bagian yang membangun zat dan gaya-gaya yang mempersatukannya. Solusi yang dipilih dengan menganggap zat itu kontinu, mungkin serba sama atau homogen, atau tidak. Mungkin sifat zat itu di setiap titik sama ke semua arah, atau isotropik. Konsep atom mengandung arti bahwa zat tidak kontinu, di mana jika zat senantiasa dapat dibagi dalam bagian yang makin kecil secara tak terhingga. Bagian yang makin kecil itu tidak berbeda sifat dan hakikatnya dibanding bahan curahnya. Menerima konsep atom berarti menerima pengertian bahwa materi terkuantisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya selanjutnya kepada materi selanjutnya. Baiklah, saya Hayatul Koryati ingin melanjutkan penjelasan materi tentang kuantisasi besaran fisika, di mana kuantisasi besaran fisika ini terbagi atas 4 macam. Yang pertama yaitu kuantisasi cahaya. Pandangan bahwa cahaya menjalar sebagai sederetan paket energi atau yang biasa disebut dengan foton berlawanan dengan teori gelombang cahaya. Menurut teori gelombang, energi yang dibawa cahaya terdistribusi secara kontinu ke seluruh pola gelombang. Sebaliknya, menurut teori kuantum, cahaya menyebar dari sumbernya sebagai sederetan konsentrasi energi yang terlokalisasi masing-masing cukup kecil, sehingga dapat diserap oleh sebuah elektron. Melalui teori ini, maka timbullah teori dualisme partikel gelombang, yaitu cahaya dapat bersifat sebagai partikel dan gelombang. Kuantisasi besaran fisika yang kedua yaitu kuantisasi muatan listrik, di mana konsep dari kuantisasi muatan listrik ini yaitu jika suatu ampermeter menunjukkan bahwa dalam suatu penghantar listrik mengalir muatan listrik dengan jumlah tertentu tiap detiknya, maka sesungguhnya tak perlu mempermasalahkan struktur muatan itu. Dengan menganggap muatan itu kontinu, masalah yang berkaitan dengan aliran listrik dalam penghantar dapat dipecahkan secara memadai. Kuantisasi muatan listrik berarti bahwa ada suatu jumlah muatan listrik yang terkecil yang tidak dapat dipecah lagi atau merupakan satu satuan muatan listrik. Yang ketiga yaitu kuantisasi muatan.
Konsep dari kuantisasi muatan ini muncul ketika mempelajari elektrostatika, yaitu dalam memisahkan elemen logam dari larutan garam dengan menggunakan arus listrik. Ternyata, jumlah logam yang dipisahkan pada katoda berbanding lurus dengan muatan listrik yang telah dialirkan melalui muatan. Jika zat logam pembawa muatan itu terkuantisasi, apakah muatan listrik yang dibawa atom-atom juga terkuantisasi? Dengan menganggap bahwa muatan elektron terkuantisasi, banyak percobaan elektrostatika dapat dijelaskan dengan mudah. Contoh dari percobaan yang menganggap bahwa muatan elektron terkuantisasi itu pada percobaan eksperimen tetes minyak milikan, di mana percobaan dari eksperimen tetes minyak milikan ini akan dijelaskan lebih rinci oleh rekan saya nanti. Selanjutnya yaitu yang keempat, kuantisasi energi. Menurut Planck, dinding rongga benda hitam berfungsi sebagai osilator yang dapat menyerap dan memancarkan energi hanya dalam jumlah diskret E yang besarnya berhubungan dengan frekuensi F dari penyerap atau pemancar radiasi, atau di rumus matematis E sama dengan HF, dengan H adalah konstanta Planck. Meskipun Planck menyatakan dalam dinding rongga benda hitam energinya terkuantisasi, beliau tidak menganggap radiasi elektromagnetik terkuantisasi. Pada tahun 1905, Einstein mendukung kuantisasi energi dengan menyarankan bahwa radiasi elektromagnetik dipancarkan dalam bentuk paket-paket energi yang sekarang disebut foton. Dengan pemikiran baru ini, Einstein dapat menjelaskan peristiwa efek fotolistrik yang tidak dapat dijelaskan oleh teori elektromagnetik klasik. Einstein kemudian menyatakan bahwa bila radiasi atau elektromagnetik merupakan pancaran energi HF, maka energi maksimum yang dapat diserap elektron ketika bertumbukan dengan foton haruslah sebesar HF. Pada tahun 1913, Born menyampaikan gagasannya tentang atom berkait dengan kuantisasi energi, yaitu bahwa elektron-elektron secara stasioner menempati orbit lingkaran dan memancarkan energi hanya ketika mereka berpindah dari orbit stasioner satu ke orbit stasioner yang lain. Perpindahan elektron ini terjadi seketika yang sekarang dikenal dengan lompatan kuantum. Einstein menunjukkan bahwa teori kuantum tidak dapat meramalkan kapan terjadi lompatan dan kemana arah radiasi foton, tetapi teori kuantum hanya dapat meramalkan probabilitas tempat terjadinya lompatan. Baiklah, saya Hafiza Hamdah akan melanjutkan materi yaitu tentang percobaan tetes minyak milikan. Yang pertama yaitu penemuan elektron. Penemuan elektron ini ditemukan oleh 3 ahli. Yang pertama, William Crookes pada tahun 1875. Pada hasil eksperimennya adalah ditemukan seberkas sinar yang muncul dari arah katoda menuju ke anoda yang disebut sinar katoda. Yang kedua, ditemukan oleh George Johnston Stoney pada tahun 1891. Yang memberikan nama sinar katoda yang disebut elektron. Kelemahan dari Stoney tidak dapat menjelaskan pengertian atom dalam suatu unsur yang memiliki sifat yang sama. Dan yang ketiga yaitu Anthony Henry Becquerel pada tahun 1896. Yaitu menentukan sinar yang dipancarkan dari unsur-unsur radioaktif yang sifatnya mirip dengan elektron. Kemudian penemuan elektron selanjutnya ditemukan oleh Joseph John Thomson pada tahun 1897 yang melanjutkan eksperimen William Crookes, yaitu pengaruh medan listrik dan medan magnet dalam tabung sinar katoda. Dapat dilihat pada gambar penjelasannya. Kemudian hasil percobaan yang membuktikan bahwa ada partikel bermuatan negatif dalam suatu atom karena sinar tersebut dapat dibelokkan ke arah kutub positif medan listrik. Berdasarkan besarnya simpangan sinar katode dalam medan listrik, Thomson dapat menentukan nisbah muatan terhadap massa nilai elektron M dari partikel sinar katode sebesar 1,76 kali 108 coulomb per gram oleh Joseph John Thomson pada tahun 1897.
Selanjutnya yaitu percobaan milikan. Setelah harga elektron M untuk elektron diketahui dari eksperimen tabung sinar katoda, selanjutnya diperlukan percobaan lain untuk menentukan nilai E dan M. Jika salah satu nilai tersebut diketahui, maka nilai yang lain dapat ditentukan. Pada tahun 1909, Robert Andre Millikan dapat memecahkan dilema tersebut melalui eksperimennya, yaitu eksperimen tetes Millikan. Baiklah, saya Marelda Tania akan melanjutkan presentasi selanjutnya mengenai percobaan tetes minyak Millikan. Nah, dapat teman-teman perhatikan pada slide presentasi, gambar tersebut merupakan eksperimen Millikan. Dengan menggunakan alat penyemprot, minyak disemprot sehingga membentuk tetesan-tetesan kecil, sehingga tetesan minyak akan melewati lubang pada pelat atas dan jatuh karena tarikan gravitasi. Dengan menggunakan teropong, diameter tetes minyak dapat ditentukan, sehingga massa minyak dapat diketahui. Selanjutnya, radiasi sinar X akan mengionkan gas di dalam silinder. Ionisasi akan menghasilkan elektron. Nah, elektron tersebut akan melekat pada tetes minyak, sehingga tetes minyak menjadi bermuatan listrik negatif. Ada yang menyerap 1, 2, atau lebih elektron. Jika pelat logam tidak diberi beda potensial, tetes-tetes minyak tetap jatuh karena pengaruh gravitasi. Jika pelat logam diberi beda potensial dengan pelat bawah sebagai kutub negatif, maka tetes minyak yang bermuatan negatif akan mengalami gaya tolak listrik. Nah, ini sesuai dengan hukum Coulomb. Tetes minyak yang mengikat lebih banyak elektron akan bertolak lebih kuat. Pergerakan tetes minyak dapat menggunakan teropong. Dengan mengatur beda potensial, tetes minyak dibuat mengembang. Melalui percobaan tersebut, Millikan menemukan bahwa muatan tetes-tetes minyak selalu merupakan kelipatan bulat dari suatu muatan tertentu, yaitu 1,602 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Millikan menyimpulkan bahwa muatan tersebut adalah muatan dari suatu elektron. Perbedaan muatan antar tetesan terjadi karena satu tetesan dapat mengikat 1, 2, atau 3 atau lebih elektron. Nah, selanjutnya hasil eksperimen dari percobaan tetes minyak Millikan ini. Sebelumnya, dengan telah diketahuinya muatan elektron, maka dapat ditentukan massa elektron atau M, yaitu dengan membagi nisbah muatan tersebut dengan massa atau nilai E per M dari percobaan tabung sinar katoda dengan muatan elektron. Hasil percobaan Millikan dan Thomson diperoleh muatan elektron negatif 1 dan massa elektron 0, sehingga elektron dapat dilambangkan dengan E. Nah, bisa teman-teman perhatikan pada gambar itu Thomson menemukan E per M sama dengan 1,67 kali 10 pangkat 8 C gram min 1. Sedangkan Millikan nilai E-nya sama dengan 1,602 sekian kali 10 pangkat min 29. Maka massa elektron M sama dengan 9,11 kali 10 pangkat min 25. Nah, untuk data fisik elektronnya sendiri, EM sama dengan 1,76 kali 108 Coulomb per gram. Untuk E-nya sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Maka massa elektronnya sama dengan 9,11 kali 10 min 28 gram. Selanjutnya model atom J.J. Thomson. Setelah penemuan elektron, maka teori Dalton yang mengatakan bahwa atom adalah partikel yang tak terbagi tidak dapat diterima lagi. Pada tahun 1900, J.J. Thomson mengajukan model atom yang menyerupai roti kismis, seperti yang teman-teman lihat pada gambar di slide presentasi. Nah, menurut Thomson, atom terdiri dari materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis.
Nah, seperti gambar model atom Thomson ini terlihat seperti roti yang diberi kismis. Baiklah, sekian materi dari kami kelompok 5. Maaf jika terdapat kesalahan-kesalahan, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan video ini sampai akhir. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.